adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Bersama Tuhan Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak, hari ini kita sama-sama akan memuji nama Tuhan, akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Kita bertepuk tangan ya semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, meskipun kami dari rumah kami masing-masing, kami tetap bisa memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini, agar berjalan sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang Ibu Guru mengajak semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu KASIH. Oke, semuanya ikuti gerakan Bu Guru ya.
kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, anak-anak siapkan hati dan duduk yang tenang. Kita sama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Halo anak-anak semua, kalau tadi kita sudah bersuka cita, menyanyi, memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang indah Engkau berikan untuk kami. Kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan membawakan cerita ini, agar supaya saat kami menyampaikan cerita firman ini, kiranya anak-anak boleh mengerti, bisa memahami, bahkan diberikan kemampuan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini, berkati segala peralatan yang kami gunakan, agar supaya semuanya boleh mendukung, sehingga firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yang walaupun bukan orang Israel, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk mengenapkan alur cerita sejarah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Orang itu bernama Rut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Rut. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kisah ini berawal dari kehidupan satu keluarga yang ada di Israel, yaitu di kota Bethlehem. Keluarga ini adalah keluarga Elimelek. Naomi istrinya beserta dengan dua anaknya laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Kehidupan keluarga mereka itu sangat baik. Segala kebutuhan mereka ada, makanan dan lain-lain cukup, karena pada saat itu keluarga-keluarga Israel yang hidup di kota Bethlehem itu diberikan tanah, diberikan kebun, bahkan diberikan rumah, sehingga mereka untuk segala suatu keperluannya itu diadakan. Namun kehidupan ini yang begitu baik, begitu indah ini pada satu kali terusik dengan satu masalah. Masalah yang tiba-tiba, yang tanpa bisa diprediksi, terjadi di tengah kehidupan mereka di kota Bethlehem, di mana pada saat itu terjadi musim panas atau musim kemarau yang berkepanjangan. Itu menyebabkan segala tanaman, apapun yang mereka tanam di kebun itu semua pada kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Membuat semua masyarakat, semua orang
itu berusaha dengan segala macam cara untuk bagaimana cara mendapatkan makanan untuk kehidupan mereka, termasuk keluarga Elimelek. Akhirnya mereka berdiskusi mencari jalan keluar, kira-kira bagaimana agar supaya mereka bisa tetap hidup. Karena bertahan di Bethlehem berarti mereka akan mati karena kehabisan makanan, tidak ada makanan. Mereka berdiskusi dan akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke tanah Moab. Sebab mereka mendengar di tanah Moab ada banyak persediaan makanan. Maka setelah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mengurus rumah, tanah, dan lain sebagainya, mereka kemudian berangkat keluarga ini ke tanah Moab. Mereka tinggal di sana sebagai orang asing, karena orang Moab itu berbeda dengan orang Israel. Bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Bangsa Moab itu adalah bangsa yang menyembah dewa. Oleh sebab itu, mereka masuk sebagai orang asing di tanah Moab. Tetapi satu hal yang sungguh luar biasa adalah keluarga ini tetap mempertahankan kehidupan mereka, tetap mempertahankan Allah mereka, menyembah Tuhan Allah Israel, adalah Tuhan yang benar. Kehidupan mereka di tanah Moab sebagai orang asing terus berlanjut. Mereka terus menjalani kehidupan mereka dengan baik. Namun pada satu saat keluarga ini dirundung lagi dengan satu kejadian di mana sang ayah suami Elimelek itu meninggal dunia, menyebabkan keluarga ini berduka. Mereka sedih, menangis sampai berhari-hari karena kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi mau tidak mau kehidupan mereka harus berlanjut, sehingga dengan segala daya upaya mereka bisa menguasai kembali kehidupan mereka dan mereka menjalani kehidupan yang sebenarnya. Anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, ketika Mahlon dan Kilion ini sudah menjadi dewasa, tibalah saatnya mereka akan mencari pasangan hidup. Mereka harus menikah karena mereka sudah dewasa. Namun masalahnya di tanah Moab itu tidak ada gadis-gadis orang Israel, menyebabkan mereka terpaksa harus mencari gadis orang Moab. Dan itu dalam budaya bangsa Israel pada saat itu disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran itu adalah perkawinan yang tidak dikehendaki. Jadi tetapi apa boleh buat karena memang suasana tidak memungkinkan, sehingga terpaksa Mahlon dan Kilion mengambil orang Moab menjadi istri-istri mereka. Mahlon mengambil Ruth sebagai istrinya dan Kilion mengambil Orpa sebagai istrinya. Kehidupan keluarga ini menjadi semakin baik sebab Naomi sudah mendapat menantu, yaitu Ruth dan Orpa. Dalam kehidupan mereka, Ruth dan Orpa ini mulai belajar berdoa, belajar mengenal Tuhan Allah Israel. Mereka belajar mengasihi Tuhan. Ruth dan Orpa tidak lagi menyembah dewa-dewa seperti keluarga-keluarga mereka orang Moab itu. Mereka telah menjadi keluarga Israel. 10 tahun kemudian terjadi lagi satu hal yang menyedihkan, di mana Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Tidak diceritakan bagaimana kejadiannya, tetapi yang pasti keluarga ini kembali dirundung dengan duka yang mendalam. Mereka kehilangan lagi orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai. Mereka menangisi kepergian suami-suami, kepergian anak kepada Bapa di surga. Mereka berhari-hari menangis. Tetapi lagi-lagi kehidupan mereka harus berlanjut. Setelah masa duka selesai, mereka sudah bisa menguasai lagi, maka Naomi memanggil kedua menantunya, Ruth dan Orpa. Kemudian dia berkata, "Anak-anakku, suamiku Elimelek sudah tidak ada. Anak-anakku Mahlon dan Kilion juga sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka saya seorang diri. Untuk itu saya ingin kembali ke Bethlehem. Sebab sudah aku dengar bahwa di Bethlehem sudah diperhatikan Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan hujan, dan itu berarti bahwa di sana ada makanan. Maka
aku akan kembali ke Betlehem. Rut dan Orpa menjawab, baiklah, kami akan mengantarkan ibu ke sana. Maka berjalanlah mereka bertiga menuju ke Betlehem. Setelah beberapa jam kemudian berkatalah Naomi kepada Rut dan Orpa, anak-anakku, kita beristirahat sejenak. Pada saat beristirahat itu, dia kembali mengatakan, anak-anakku, Rut dan Orpa, kembalilah kalian berdua kepada ayah dan ibu. Kembalilah kalian berdua kepada bangsa. Tuhan akan memberkati kalian. Tuhan akan memberikan suami. Tuhan akan memberikan kehidupan kalian bersama dengan orang tua yang ada di Moab ini. Biarkan aku sendiri akan kembali pulang ke Betlehem. Mendengar itu, Rut dan Orpa merasa sedih. Mereka menangis sambil memeluk Naomi dan berkata, Ibu, kami akan tetap mengikuti ibu kemanapun ibu pergi. Naomi berkata lagi, anak-anakku, aku sudah tidak punya suami, sudah tidak punya anak laki-laki, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian berdua. Untuk itu kembalilah kepada orang tuamu, kembalilah kepada bangsa. Mendengar itu, Orpa kembali memeluk Naomi, dia mencium Naomi, kemudian dia pamit untuk pulang ke rumah orang tua. Maka pulanglah Orpa, tinggal Rut. Naomi berkata, Rut, Orpa sudah kembali, sudah pulang. Kau silakan juga, kau juga boleh pulang. Tapi Rut berkata, maaf, saya tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Saya mencintai ibu karena saya mengasihi Tuhan Allah Israel yang ibu ajarkan. Luar biasa. Akhirnya Naomi tidak bisa berkata apa-apa selain dia mengizinkan Rut untuk ikut bersama kembali ke Betlehem. Naomi mengizinkan Rut untuk ikut bersamanya karena dia tidak bisa mengelak. Ada perkataan Rut yang mengatakan bahwa, Ibu, jangan memaksaku untuk pulang ke negeriku. Aku tidak mau kembali kepada bangsaku. Aku tidak mau menyembah dewa bangsaku. Karena aku sudah mengenal dan mengasihi Allah Israel. Itulah alasannya kenapa akhirnya Naomi mengizinkan Rut untuk ikut bersama pulang ke Betlehem. Setibanya di Betlehem, kedua orang ini menjadi berita yang begitu menggemparkan di Betlehem. Mereka melihat hal yang baru. Mereka begitu antusias, senang sekali menyambut Naomi dengan Rut. Dan mereka sedih mendengar cerita tentang apa yang terjadi dalam keluarga Elimelek itu. Mereka turut bersama-sama bersedih bersama dengan Naomi dan Rut. Kehidupan kembali berlanjut di Betlehem. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi, itu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan bisa saja memakai siapapun, atau siapa saja, bisa memakai apa saja untuk menggenapi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan, sekali lagi, Tuhan bisa memakai siapa saja. Dalam cerita tadi, Tuhan memakai Rut, walaupun dia bukan orang Israel, tetapi justru melalui Rut dipakai oleh Tuhan sampai garis sejarah keturunan Kristus itu tergenapi. Yang kedua, Tuhan sudah memakai Rut yang bukan orang Israel itu menjadi saluran berkat untuk kita sampai dengan hari ini. Yang ketiga, Rut mengasihi Naomi itu karena kasihnya kepada Tuhan Allah Israel. Yang keempat, Rut tidak mau kembali kepada orang tuanya. Rut tidak mau kembali kepada bangsanya karena dia sudah tahu, dia sudah mengenal Allah Israel dan Allah yang benar. Bagaimana dengan kita? Anak-anak sekalian, apakah kita juga sama seperti Rut?
yang karena cintanya kepada Tuhan, dia mau meninggalkan keluarganya sendiri, meninggalkan negerinya sendiri. Dan mungkin keberadaan kita tidak sama dengan Rut. Keluarga kita adalah keluarga yang sudah mengenal Tuhan, keluarga yang sudah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi, apakah kita sudah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui kasih kepada orang tua kita? Sudahkah kita menyampaikan, mengutarakan kasih kita kepada Tuhan walaupun hanya kepada orang tua, walaupun hanya melalui ucapan kita? Kalau belum, mari kita sama-sama kita katakan, Papa, Mama, aku mengasihi engkau karena aku mengasihi Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari kita sama-sama lakukan. Datang kepada Mama, datang kepada Papa dan katakan, aku mengasihi Mama, mengasihi Papa, karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami sudah belajar bersama dari Rut. Tuhan, tolong kami agar firman ini benar-benar boleh menjadi bagian hidup kami. Benar-benar boleh kami ingat setiap saat, bahkan kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mampu mengungkapkan rasa cinta kami, dapat melakukan cinta kami kepada orang tua karena kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk ayat hafalan kita di minggu ini, itu terdapat dalam Efesus 4 ayat 32a. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 32a. Kita bisa baca bersama-sama, bunyinya sebagai berikut. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Mudahkan menghafalnya. Sekali lagi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk kita semua di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Budiman. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Anak-anak, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Oke, anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar di hari ini. Terima kasih juga untuk berkat yang Engkau berikan kepada keluarga kami, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan di hari ini. Tuhan Yesus berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan juga untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga sudah selesai dengan ibadah kami di hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menuntun ibadah kami ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan Yesus yang tolong berikan kesembuhan dan juga berkati setiap pekerjaan mama papa yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus berkati dan juga berkati Bapak, Ibu Guru juga Tuhan dalam pelayanan. Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Minggu lalu, anak-anak sudah mengumpulkan aktivitasnya kan? Ibu guru mengapresiasi loh buat anak-anak yang sudah mengumpulkan aktivitasnya. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. Nah, minggu ini kita juga ada aktivitasnya loh. Aktivitasnya adalah